Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Kita akan belajar tentang lingkungan biotik. Lingkungan biotik merupakan komponen lingkungan hidup dari sekumpulan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar. Makhluk hidup tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Komponen-komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau yang disebut dengan makhluk hidup. Ketergantungan antara makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar-gambar itu kita jadi tahu bahwa makhluk hidup yang satu bergantung terhadap makhluk hidup yang lainnya demi bertahan hidup. Semua makhluk hidup saling bergantung dan saling mempengaruhi. Banyaknya jumlah tikus misalnya sangat mempengaruhi jumlah padi dan ular. Kepunahan salah satu jenis makhluk hidup pada gambar di atas mengakibatkan pengaruhnya yang sangat besar pula pada makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan biotik terdiri atas tingkatan-tingkatan makhluk hidup yaitu berupa individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Semuanya merupakan kesatuan yang membentuk suatu sistem. Yang ke-1, individu. Makhluk hidup tunggal disebut juga individu. Kita dapat mengatakan contohnya seperti seekor badak, seekor burung, setangkai mawar, sebatang pohon jambu, dan seorang manusia. Setiap makhluk hidup selalu ingin mempertahankan hidupnya. Karena itu, setiap makhluk hidup diberikan perangkat yang mempertahankan diri. Sebagai contoh, cumi-cumi dapat mengeluarkan tinta hitam jika diserang musuhnya. Tinta hitam itu membuat air menjadi keruh, sehingga cumi-cumi lebih luasa meloloskan diri. Untuk mendapatkan makanan, seekor bebek diberikan kemampuan bergerak di air dengan selaput pada kakinya. Burung kolibri diberi paruh panjang agar bisa menghisap nektar pada bunga. Hewan pemakan serangga seperti terenggiling diberikan paruh moncong panjang dengan ujung mulut yang berbentuk kecil tak bergigi. Di dalamnya terdapat celah kecil untuk menghisap makanan berupa serangga, semut, rayap, dan jenis serangga lainnya yang merayap. Selain itu, terenggiling mempunyai lidah panjang yang bergetah yang dapat dijulurkan jauh keluar mulut untuk menangkap serangga. Populasi. Populasi ialah kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Mereka hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Contohnya puluhan ekor penguin yang berada di sebuah pantai. Contoh lainnya ialah ratusan pohon jati di sebuah area hutan. Tingkat pertumbuhan populasi berbeda dari waktu ke waktu. Perubahannya dapat disebabkan berbagai hal, misalnya karena bencana alam atau banjir, longsor, gempa bumi, atau karena ulah manusia. Namun, pertumbuhan populasi lebih dipengaruhi oleh faktor kelahiran atau natalitas dan faktor kematian mortalitas. Ada pula pengaruh penambahan makhluk hidup yang datang yang disebut dengan imigrasi dan meninggalkan daerah yang disebut dengan emigrasi. Yang ketiga, komunitas. Komunitas ialah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu dinamakan komunitas. Contohnya adalah populasi kijang, populasi burung, dan populasi gajah. Kumpulan berbagai populasi yang Yang keempat ialah ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem teknologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Elang sebagai konsumen 3, ular sebagai konsumen tingkat 2, tikus sebagai konsumen tingkat 1, dan padi sebagai produsen.
Di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan ya.